Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzna Triana Payapo dengan STB 17224 dari kelas A. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang metode penelitian yang berjudul kesalahan penulisan dalam proposal dan laporan penelitian. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kesalahan penulisan yang akan saya bahas di sini, yang pertama judul, kedua abstrak, ketiga latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan studi, tinjauan pustaka, gambar dan tabel, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama judul. Judul di sini memuat metode dan tujuan, dan kedua harus lebih jelas tujuannya dan dibarengi dengan masalah serta solusi yang diberikan. Yang pertama judul. Judul di sini memuat metode dan tujuan, dan kedua harus lebih jelas tujuannya, masalahnya, dan solusinya yang diberikan. Yaitu pastinya yang harus ada di dalam judul penelitian atau skripsi. Yang kedua abstrak. Abstrak di sini berisi masalah, metode, dan hasil. Kedua, menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas, tapi pendek. Nah, dibuat dalam bentuk satu paragraf saja. Nah, yang berisi abstrak berisi masalah, bisa juga abstrak berisi tujuan. Tujuan dulu, masalah, metode, dan hasil. Yang kebanyakan seperti itu juga ada tujuannya di dalam abstrak. Yang ketiga, latar belakang masalah. Yang pertama, ikuti pola latar belakang masalah OMMKMM masa suatu, di mana O ialah objek penelitian, MM ialah metode yang ada, KK ialah kelebihan dan kelemahan metode yang ada, terus masa ialah masalah pada metode yang dipilih, Sol yaitu solusi, dan TU ialah tujuan dari penelitian tersebut. Kedua, jangan meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Nah, ketiga, kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran. Keempat, antar paragraf harus dibuat mengalir, bersambungan dengan alur cerita yang jelas. Kelima, masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi paper kuat. Terus keenam, memahami tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah valid. Ketujuh, tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat jadi pasif. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, pernyataan atau identifikasi masalah. Di sini ialah antara lain merangkumkan suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah, dan kedua harus membahas tentang masalah tersebut. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah kita akan menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H. Itu yang pasti. Kedua, pertanyaan pada rumusan masalah itu akan dijawab oleh eksperimen penelitian kita dan dirangkumkan secara lugas, jelas di bagian kesimpulan. Nah, ketiga, jumlah eksperimen dan hasil yang dilakukan ditentukan oleh jumlah research question atau RQ pada penelitian kita. Keempat, uraikan dalam bentuk PowerPoint apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah dipahami. Yang keempat bisa dipahami ya, karena kalau rumusan masalah lebih dari satu, pastinya kita akan menjelaskan poin supaya kita mudah mengerti dan mudah dipahami oleh orang yang membaca. Selanjutnya itu tujuan pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Nah, kedua, harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya. Ketiga, uraikan dalam bentuk PowerPoint apabila tujuan lebih dari satu sehingga mudah dipahami. Ya, sama kayak sebelumnya,
yang rumusan masalah. Nah, di sini tujuan memang pada hakikatnya itu judul yang diuraikan lebih detail. Jadi judul penelitian kita itu pasti ada tujuannya, karena kita membuat suatu skripsi, kita membuat suatu metode penelitian atau apapun itu ada tujuan yang akan kita selesaikan, ada masalah yang akan kita selesaikan. Nah, itu yang akan menjadi poin kita dalam penyusunan proposal tersebut atau skripsi tersebut. Selanjutnya tentang manfaat. Nah, manfaat dalam kesalahan penulisan di sini yang biasanya terjadi itu tentang hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai. Terus manfaat bukan mengulang-ulang tujuan. Dan ketiga, uraikan dalam bentuk poin per poin sehingga mudah dipahami. Nah, seperti sebelumnya juga, rumusan masalah juga, tujuan juga, manfaat juga seperti itu. Jadi manfaat itu apa hasil dari skripsi kita atau metode penelitian kita. Nah, manfaatnya untuk orang-orang itu seperti apa dan seperti itu. Jadi kalau dalam sistem penulisan juga diuraikan dalam bentuk poin per poin karena untuk dapat kita mudah pahami dan dapat juga dipahami oleh orang yang akan membaca skripsi kita atau hasil atau karya tulis kita dan sebagainya. Untuk tinjauan studi, yang pertama memuat penelitian yang benar-benar terkait dalam aspek metode di paper tersebut yang kita kembangkan. Kedua, uraikan dengan format masalah, metode, hasil. Ketiga, lebih baik objek penelitiannya dekat dengan penelitian kita. Keempat, dipilih dari sisi kebaruan, kedekatan, dan memang kita memperbaiki metode yang dikembangkan oleh peneliti tersebut. Nah, kelima, setelah tinjauan studi ditulis, buat rangkuman dalam bentuk tabel yang berisi nama peneliti, tahun, masalah, metode, dan hasil dari penelitian tersebut. Keenam, akhiri subbab tinjauan studi dengan menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitian kita dengan penelitian di tinjauan studi tersebut. Yang pertama ini kan membicarakan tentang kita mengambil contoh dari penelitiannya misalkan orang lain dan kita kembangkan metodenya. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan perbedaan dan kelebihan dari penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya yang kita ambilkan untuk dijadikan sebagai pacuan gitu ya. Jadi pastikan ada perbedaan dan ada kelebihan kita seperti itu, karena kita akan mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Jadi kita memperbarui agar menjadi lebih baik. Nah, terus tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka itu memuat apa yang ada di judul dan penjelasannya harus lengkap, tuntas, dan merangkumkan dari banyak sumber. Ketiga, algoritma harus berisi tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini kita menggunakan format identifikasi objek penelitian, masalah, solusi, dan manfaat yang dicapai. Kedua, harus diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas, detail, dan komprehensif, artinya teliti dan menyeluruh, yang menjelaskan semua gambar kerangka pemikiran. Selanjutnya itu metode penelitian. Di sini ada dua pokok, yaitu struktur mengikuti format panduan penelitian yang intinya berisi desain dan tahapan penelitian. Kedua, metode penelitian berisi rencana dan tahapan penelitian saja, bukan hasilnya, apalagi pembahasannya. Jadi metode penelitian ini di sini hanya berisi rencana dan tahapan penelitian, bukan hasilnya. Jadi kalau hasilnya itu lain lagi, apalagi pembahasannya, tidak, itu lain lagi. Nah,
Hasil dan pembahasan. Hasil penerapan perhitungan metode yang diusulkan. Kedua, hasil eksperimen dan pengujian metode. Jadi hasil di sini yaitu hasil yang memuat penerapan atau perhitungan kita terhadap metode seperti apa, dan hasil eksperimen artinya hasil pengujian eksperimen, hasil penelitian kita terhadap metode yang kita gunakan itu. Kedua, pembahasan di sini analisis, pembahasan, rangkuman, hasil evaluasi dan validasi penelitian. Jadi pembahasan di sini kita menganalisis dan kita membahas rangkuman, hasil evaluasi, hasil yang kita sudah analisiskan, kita sudah menghitung, kita sudah menganalisa dan sebagainya, dan validasi penelitian. Nah, kesimpulan di sini, penarikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari hasil penelitian. Kedua, harus singkat, jelas, dan menjawab pertanyaan dari penelitian tersebut. Nah, di sini jelas ya, penarikan kesimpulan itu harus berupa rangkuman yang kita bahas, yang dari hasil, dari isi materi kita tadi, isi penelitian kita tadi. Nah, kita jelaskan di rangkuman ini itu harus singkat, tak jelas, namun dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam penelitian tadi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau khilaf, saya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya, kelebihan datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.